Bab 41 Penghinaan. Apakah Anda menunjukkan bahwa Anda berbeda dari penampilan Anda? Pernahkah Anda melihat kunci yang saya bawa ini? Saya yakin Anda belum pernah melakukannya karena Anda tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengendarai BMW sepanjang hidup Anda. Lampu depan BMW mewah di belakangnya berkedip begitu dia membuka kunci mobil menggunakan remote control setelah menyelesaikan pertanyaan retorisnya. Jonathan tertawa terbahak-bahak dan berkomentar, "Hah? Sejak kapan orang lain mulai menganggap BMW sebagai kendaraan mewah? Saya bahkan tidak menginginkannya jika Anda menawari saya satu." Petik 2. Beraninya dia memamerkan sesuatu yang bernilai kurang dari $1,5 juta di depanku. Apakah itu rasa banggamu yang berbicara? Apakah Anda bahkan tahu berapa biaya ini? Saya khawatir kalian berdua bahkan tidak dapat mengumpulkan cukup bahkan setelah bekerja keras untuk uang muka mobil karena itu akan menghabiskan biaya total 300.000. Kami tahu dia mengandalkan skuter listrik miliknya untuk pergi bekerja selama setengah dekade terakhir karena dia bahkan tidak mampu membeli mobil biasa yang harganya lebih dari 40.000. Tidak mungkin dia bisa membeli BMW yang aneh ketika dia bahkan tidak bisa membeli mobil. Jonathan menambahkan, apakah itu masalah besar? Maksudku, apakah 300.000 banyak? Moda transportasi utama saya adalah helikopter. Sebuah helikopter akan menghabiskan biaya puluhan juta untuk diproduksi. Selain itu, yang saya miliki dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan saya. Harganya masing-masing setidaknya 100 juta. Tidak berlebihan untuk menganggap BMW lebih rendah dari itu, bukan? Mobil seperti apa yang menurut Anda memenuhi syarat sebagai mobil mewah? Zoe bertanya dalam upaya untuk mendorong Jonathan ke batas kemampuannya. Mobil yang harganya setidaknya 1 juta. Alih-alih bertengkar dengan Jonathan, Zoe meneriaki Josephine, setidaknya 1 juta. Saya ragu apakah Anda pernah menyentuh yang semahal itu sebelumnya. Josephine, bagaimana kau bisa berkenalan dengan pria di sini? Jika dia sangat kaya, buat dia melakukan sesuatu tentang skuter sampahmu. Dia memutar matanya dan berkata kepada Jonathan, berhentilah berbicara omong kosong ketika kamu tidak memiliki kemampuan untuk mendukung kata-katamu. Yang kamu lakukan hanyalah mempermalukan Josephine. Zoe bergegas masuk ke kantor di depan Josephine. Jonathan hendak mengatakan sesuatu, tetapi dia menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri ketika dia melihat sekilas tatapan muram Josephine. Dia menahan keinginan untuk melepaskan emosinya dan mengumumkan sambil menggertakkan giginya, Jonathan, segera pulang dan pergi dari pandanganku. Hah, ada apa, Josephine? Kebingungan Jonathan tertulis di seluruh wajahnya. Josephine tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia berteriak, apakah kamu serius bertanya padaku mengapa? Aku tidak tahan lagi, Jonathan. Kapan Anda akan berhenti menggertak dan melebih-lebihkan sesuatu? Itu bukan gertakan. Saya juga tidak melebih-lebihkan. Aku benar-benar ingin membelikanmu mobil, apa masalahnya? Ini hanya mobil mewah yang harganya tidak lebih dari 1 juta. Mengapa dia berpikir itu hanya gertakan? Josephine menjadi semakin marah ketika dia mendengarnya. Apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu dan aku? Kapan Anda akan berhenti hidup di dunia imajiner Anda? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa itu bukan masalah besar jika kamu miskin? Ini memalukan setiap kali Anda membiarkan ego Anda menguasai diri Anda dan mulai bertindak seolah-olah Anda adalah anggota eselon atas. Tidak tahan lagi dengan kehadiran pria itu, dia melangkah ke kantor begitu dia menyelesaikan kalimatnya. Ini lebih dari cukup. Kenapa dia tidak berubah sama sekali padahal sudah 3 tahun? Akankah dia belajar untuk membawa dirinya lebih rendah hati? Menatap sosok wanita yang marah itu, Jonathan yang tercengang bergumam, ada apa, Josephine? Itu hanya mobil, bukan? Jika dunia adalah hal yang Anda inginkan, saya akan menaklukkannya dan menyerahkannya kepada Anda. Beberapa detik setelah kepergian Josephine, Jonathan meraih teleponnya dan menelepon, bertanya dengan nada serius, apakah kamu sudah membeli mansion yang aku butuhkan? Di atas mobil, Jonathan berpikir untuk menjadikan Josephine rumah paling mewah di Jadeborough. Harrison, yang berada di ujung telepon, meyakinkan Jonathan, Tuan Goldstein, mansion sudah siap. Awalnya, pemiliknya menentang ide untuk menjualnya, tetapi dia berubah pikiran ketika dia mengetahui bahwa Asura yang Maha Kuasa akan membelinya. Jika saya tidak salah, dia baru saja merenovasi seluruh tempat baru-baru ini. Petik 2. Ternyata dia telah menghubungi Harrison agar dia menyelesaikan semuanya atas namanya. Kerja yang baik.
Berapa biayanya untukmu? Tidak banyak, Tuan Goldstein. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih dariku. Meskipun Harrison menentang gagasan untuk menerima pembayaran Jonathan, Jonathan mengulangi pertanyaannya, berapa harganya? T200 juta, Harrison menjawab dengan suaranya yang bergetar. Mampir ke tempatku dalam 2 hari untuk mengambil pembayaran. 200 juta sebagai imbalan untuk rumah paling mewah di Jadeborough dianggap sebagai pencurian mutlak ketika dia menghabiskan lebih dari 10 miliar untuk mendapatkan istananya di Yellowview dan merenovasinya. Istri saya, Josephine, akan menjadi pemilik mansion. Ya, Tuan Goldstein. Omong-omong, apakah Anda tahu di mana saya bisa mendapatkan mobil mewah di Jadeborough? Goldstein, apakah Anda membutuhkan mobil? Saya sebenarnya pemilik dealer mobil. Mengapa Anda tidak mampir dan membeli Lamborghini sendiri? Lamborghini, saya kira itu tidak terlalu buruk sebagai hadiah untuk Josephine. Tentu, aku akan mampir sebentar lagi. Bisakah Anda mengirimi saya alamat toko? Petik 2. B. Haruskah aku pergi untuk menyambutmu? Tidak, aku akan pergi dan menyelesaikan semuanya sesegera mungkin. Jonathan menentang gagasan Harrison ikut, atau dia akan menjadi pusat perhatian lagi. Staf mungkin akan membantu Harrison dan menawarkan harga yang sangat murah. Saya mungkin bisa meninggalkan toko tanpa membayar apapun, tetapi bukan itu yang saya inginkan. Saya tidak ingin mengambil keuntungan dari dia karena tidak ada yang saya tidak mampu. Baiklah, aku akan segera mengirimimu alamatnya. Harrison membawa dirinya dengan rendah hati meskipun itu tidak lebih dari panggilan telepon. Jonathan menutup telepon begitu dia menyelesaikan percakapan dengan Harrison. Di sisi lain, Harrison menelepon dan menginstruksikan orang yang bertanggung jawab atas dealer mobil, seorang tamu penting saya akan mengunjungi toko dalam waktu singkat. Anda tahu protokolnya, bukan? 42 membeli mobil. 1 jam kemudian, Jonathan tiba di kawasan pusat bisnis Jadeborough dengan skuter listriknya. Sebagai salah satu mobil sport paling mewah di dunia, ruang pamer dealer mobil Lamborghini akan mempermalukan pesaing merek tersebut. Selain model termurah yang harganya paling tidak 2 juta bagi pemiliknya, ada beberapa mobil selangit edisi terbatas lainnya di showroom. Yang mengejutkan semua orang, seseorang dengan tampang buronan berjalan ke toko dengan skuter listrik. Apa yang dilakukan pria itu di sini? Apakah dia serius berpikir untuk mengunjungi showroom merek eksklusif seperti itu? Bisakah dia benar-benar membeli Lamborghini yang aneh ketika sepertinya dia bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli ban cadangan merek itu? Mungkin dia hanya tukang ledeng atau teknisi. Anda tidak berpikir dia memiliki lebih dari beberapa ratus dengannya, bukan? Petik 2. Dia bau. Aku bisa mencium baunya saat kita terpisah beberapa kaki. Orang-orang di sekitar Jonathan terlibat dalam diskusi panas lainnya tak lama setelah dia menepi di pintu masuk ruang pamer. Itu tidak terlalu mengejutkan karena bahkan pelanggan yang paling rendah pun akan muncul di showroom dengan Mercedes-Benz atau BMW, bukan skuter listrik yang berusia setengah dekade seperti Jonathan. Beberapa menit setelah dia memarkir skuter listrik, Audrey, seorang asisten penjualan yang sombong, menghalangi jalannya dan bertanya, "Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Apakah saya tidak diizinkan berada di sini?" Jonathan bertanya sambil mengerutkan alisnya. "Kami tidak membutuhkan layanan Anda karena semua yang ada di toko baik-baik saja." Audrey menjawab dengan wajah mengerut jijik. "Apakah saya menyebutkan saya di sini untuk memperbaiki sesuatu? Apakah Anda menyiratkan bahwa saya tidak bisa menjadi pelanggan Anda?" Ekspresi Jonathan langsung dingin. Anda, pelanggan kita, mengapa Anda tidak memberitahu saya apakah Anda mampu membeli barang dagangan termurah atau tidak? Apakah Anda sadar payung kita harganya lebih dari 100.000? Itu lebih berharga daripada skuter listrikmu di sana. Asisten penjualan mengejek. "Apa masalahnya? Tidak bisakah pemilik skuter listrik menjadi pemilik Lamborghini? Kamu harus minggir dan berhenti menghalangi jalanku. Saya khawatir saya tidak bisa jika Anda hanya di sini untuk berlindung dari panas. Jika bukan itu masalahnya, apakah Anda di sini untuk mengambil beberapa foto untuk menipu para wanita di klub? Jika Anda mampu membeli Lamborghini yang aneh, saya akan berlutut dan membungkuk di depan Anda." Berlindung dari panas, mengambil beberapa gambar untuk menipu orang lain. Apakah ada yang salah dengan asisten penjualan ini?
Wajah Jonathan menjadi gelap karena kesal, dia tidak tahan orang lain menghinanya ketika dia tidak akan pernah mengandalkan trik kecil seperti itu untuk membuat orang lain terbuka padanya. Dapatkan saya manajer sekaligus. Awalnya, dia tidak berniat membuat keributan karena sesuatu yang sepele, itulah sebabnya dia memberitahu Harrison bahwa kehadirannya tidak diperlukan. Namun, dia tidak tahan lagi dengan wanita sombong yang memandang rendah dirinya. Hah? Manajer saya tidak punya waktu untuk orang seperti Anda. Dia hanya punya waktu untuk pemilik potensial Lamborghini. Jika Anda tidak melihat diri Anda keluar, saya akan meminta penjaga keamanan untuk menunjukkan jalan keluar kepada Anda. Asisten penjualan berbalik dan berteriak, bisakah seseorang menunjukkan pengemis ini jalan keluar dari sini? Penjaga keamanan bergegas keluar dari toko dengan tongkat mereka begitu mereka mendengar Audrey. Salah satu dari mereka bertanya, apakah Anda yakin tidak akan pergi? Anda sebaiknya tidak meminta pertanggungjawaban kami atas hal-hal yang menunggu Anda. Petik 2. Mereka mengira Jonathan ada di sana untuk mengambil beberapa foto untuk akun media sosialnya. Dengan mengatakan itu, Jonathan berbeda dari orang-orang sok yang mereka temui sebelumnya. Paling tidak, mereka akan berpakaian seolah-olah mereka adalah anggota eselon atas. Sebaliknya, Jonathan bahkan tidak repot-repot mengenakan pakaian terbaiknya dan muncul tanpa berganti pakaian. Kau mencoba mengusirku, kita akan lihat apakah bosmu Harrison punya nyali untuk mengeluarkanku, apalagi kamu. Saat Jonathan hendak mengambil teleponnya, dia mendengar suara klakson mobil yang melengking dari belakangnya. Maserati merah menepi di pintu masuk dealer mobil sebelum seorang pemuda turun dari mobil. Dia merengut di depan skuter listrik beberapa meter jauhnya dan bertanya, sejak kapan toko memasukkan skuter listrik sebagai salah satu barang dagangan mereka. Jelas sekali itu adalah ucapan sarkastik yang dimaksudkan untuk mempermalukan Jonathan. Di sisi lain, Audrey menyapa pemuda itu dengan senyum lebar, "Halo, Pak. Selamat datang, silakan ikut dengan saya." Hanya butuh beberapa detik baginya untuk mengubah ekspresinya ketika dia benar-benar muak dengan kehadiran Jonathan beberapa saat yang lalu. Dari mana asal skuter listrik ini? Hancurkan dan buang di suatu tempat. Ini sangat memalukan. Pria muda itu masuk ke toko alih-alih terlibat dalam percakapan dengan Jonathan. Audrey meyakinkannya, saya akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Dia memelototi penjaga keamanan di sebelahnya dan bertanya, berhenti berdiri diam dan bawa dia dan skuter listriknya keluar sekaligus. Ya, kemarahan Jonathan tertulis di seluruh wajahnya. Penjaga keamanan bahkan tidak bisa mencapai Jonathan yang tak berdaya karena mereka dipaksa berlutut dengan dua tendangan yang tepat darinya. Beraninya kau mencoba meletakkan tangan kotormu padaku. Aku akan mematahkan lengan siapapun yang mencoba menghancurkan skuter listrik itu. Bantu. Seseorang mencoba memukuli staf toko. Jeritan Audrey berhasil menarik perhatian seorang pria berjas di lobi. Dia bergegas keluar dari toko dan bertanya, apa yang terjadi? Siapa yang membuat keributan di luar ruang pamer? Itu dia, Tuan Sandwich, pria miskin di sini memukuli penjaga keamanan toko. Dia memarkir skuter listriknya di pintu masuk, menghalangi calon pelanggan. Tidak perlu membuang waktu kita dengannya. Minta saja polisi untuk menahannya. Oliver Sandwich, seorang pria parubaya, melirik Jonathan sebelum kembali ke toko. Dia menyapa pemuda di sebelahnya, "Hai, apakah Anda Tuan Emas?" Bab 43 Sombong. Pemuda yang datang di Maserati, Charles, menghentikan Oliver dari menyelesaikan kalimatnya ketika dia mendengar yang terakhir menyapanya dengan sopan. "Apakah kamu sudah menungguku? Ini benar-benar kamu. Ikutlah denganku, Tuan Goldstein." Ketika Charles menanggapi dengan antusias, Oliver mengira dia adalah tamu penting yang disebutkan Harrison. Meskipun Charles tidak mengetahui alasan Oliver memanggilnya dengan nama belakang yang berbeda, dia berpikir untuk bermain bersama Oliver karena merasa hebat dianggap lebih unggul dari yang lain. Beberapa asisten penjualan yang cantik muncul dan bergabung dengan Audrey untuk menyambutnya begitu dia masuk ke ruang pamer. "Selamat pagi, Tuan Goldstein." Charles dipenuhi dengan rasa pencapaian ketika dia melihat asisten penjualan yang cantik itu. Mereka telah mengenakan pakaian terbaik mereka untuk tamu penting Harrison. Terlepas dari pikiran mesum yang ada dalam pikirannya, dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan menanggapi dengan anggukan. Dengan mengatakan itu, matanya terpaku pada asisten penjualan saat dia tertarik dengan sosok berdada mereka.
Saya ingin Anda semua menemani Tuan Goldstein sampai dia menemukan mobil yang dia butuhkan. Oliver menginstruksikan orang-orang dengan pakaian seksi untuk bergabung dengan Charles ketika dia melihat melalui pikiran nakal pemuda itu. Ya, Tuan Sandwich. Tanpa pikir panjang, para asisten penjualan bergabung dengan Charles dan mulai memenuhi kebutuhan pemuda itu. Charles tidak bisa tetap tenang lagi ketika salah satu pramuniaga menyajikan segelas teh untuknya dengan cara yang mewah. Ten, Goldstein, apakah Anda membutuhkan saya untuk memijat punggung Anda? Ten, Goldstein, serahkan bahumu padaku. Saat mereka terus menawarkan semua jenis layanan tambahan untuk menyanjung pemuda itu, Charles mau tidak mau bertanya-tanya apakah dia pergi ke spa alih-alih ke dealer mobil Lamborghini. Molly Suci. Saya tidak akan membeli Maserati yang aneh jika saya mengetahui layanan ekstensif yang tersedia di sini. Dia tetap duduk saat asisten penjualan terus menyajikan segelas tehnya, membuatnya senang melalui sesi pijat yang luar biasa yang setara dengan spa terbaik di Jadeborough. Ten, Goldstein, ini dia model-model mobil sport terbaru yang kami miliki. Kami memiliki beberapa mobil sport edisi terbatas secara global. Anda tinggal selangkah lagi untuk menjadi pemilik mobil eksklusif di Canaya. Edisi terbatas secara global. Charles menanggapi dengan anggukan puas saat melihat sekilas mobil-mobil edisi terbatas yang disebutkan di atas di sekelilingnya. Dia senang dengan desain yang unik dan ramping. Setelah beberapa detik mempertimbangkan, dia bertanya, berapa biayanya? Menanggapi pertanyaan Charles, Audrey mulai memperkenalkan mobil-mobil eksotis kepada pemuda itu. Saya yakin tidak ada yang tidak mampu. Yang termurah hanya dikenakan biaya sedikit lebih dari 30 juta, sedangkan yang di tengah hanya akan dikenakan biaya sedikit lebih dari 50 juta. Petik 2. Charles hampir jatuh dari sofa ketika mendengar harga mobil-mobil itu. Bukan apa-apa yang saya tidak mampu. Apakah Anda bercanda? Apakah saya terlihat seperti seseorang dengan 50 juta ketika saya bahkan tidak memiliki 5 juta di akun saya? Maserati saya adalah mobil yang diperbaharui dari orang lain. Asisten penjualan yang cantik ini adalah satu-satunya alasan saya membawanya. Itu adalah sesuatu yang saya butuhkan untuk menyerang mereka. Begitu dia mengumpulkan pikirannya, dia bertanya, bagaimana dengan yang di sana? Saya khawatir itu tidak cocok untuk seseorang yang berprestasi seperti Anda, Tuan Goldstein. Itu hanya sedikit lebih dari 8 juta, jawabnya dengan nada lembut ketika dia mendengar Charles bertanya tentang harga mobil sport yang lebih rendah. Itu tidak cocok untuk seseorang yang berprestasi seperti saya. Datang lagi, seberapa berhasilkah saya sampai-sampai saya bahkan tidak menyadari bahwa saya adalah sosok yang begitu terhormat. Sedikit lebih dari 8 juta. Ya Tuhan, juga, bisakah dia berhenti membuatnya terdengar seolah-olah 8 juta bukanlah masalah besar. Apakah dia menunjukkan bahwa dia dapat membeli satu jika dia mau? Charles mengepalkan tinjunya dalam upaya untuk tetap tenang. Dia bertanya, apakah ada alternatif yang lebih murah yang tersedia? Ya, Audrey mengernyitkan alisnya bingung dan tergagap saat mendengar Charles. Beberapa detik setelah dia sadar kembali, dia bertanya untuk memastikan dia tidak mendengar sesuatu, yang termurah akan dikenakan biaya sedikit lebih dari 2 juta, tetapi apakah kamu yakin itu baik-baik saja karena itu adalah model yang sudah ketinggalan zaman? Hah? Yang termurah akan menghabiskan biaya saya sedikit lebih dari 2 juta juga. Petik 2. Charles hampir kehilangan akal sehatnya. Wajahnya mengerut karena dia hanya memiliki 1 juta untuk dibelanjakan meskipun merupakan pewaris keluarga yang relatif kaya. Dia tahu dia tidak bisa mempermalukan dirinya sendiri setelah dihormati oleh staf dealer mobil. Dia berdeham dan mengumumkan dengan suara pelan, jika itu masalahnya, ambilkan saya mobil termurah yang ditawarkan toko. Apakah Anda yakin tidak apa-apa, Tuan Goldstein? Bukankah itu terlalu memalukan bagi seseorang yang berprestasi sepertimu? Itu hanya salah satu upaya saya untuk tetap rendah hati. Kita tidak seharusnya memamerkan pencapaian dan kekayaan kita di depan orang lain. Charles membuatnya terdengar seolah-olah itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Ya, Tuan Goldstein. Audrey yang sok memikirkan hal lain ketika dia membuatnya terdengar seolah-olah dialah yang bersalah karena salah memahami niat Charles. Hah, bagaimana Anda bisa tetap low profile dengan mobil sport seharga 2 juta? Jika Anda benar-benar mencoba menjalani kehidupan yang sederhana, mengapa Anda tidak membeli skuter listrik sendiri? Ten, Goldstein, tolong ikuti aku.
Saat dia berpikir untuk menunjukkan jalan kepada Charles ke ruang pamer yang berbeda, Jonathan akhirnya masuk ke toko. Audrey berhenti di hadapannya dan mulai berkomentar dengan wajah mengerut, dia bau sekali. Siapa yang membiarkan dia masuk? Cepat dan bawa dia keluar dari toko. Apa yang harus kita lakukan jika dia membuat Mer Goldstein kesal? Tidak mungkin kita mengizinkan seseorang yang lebih rendah darinya untuk bergabung dengan kita di ruang pamer ketika dia tidak memiliki apa-apa selain skuter listrik. Selain itu, kami memiliki tamu penting bersama kami hari ini. Biarkan saja dia sampai polisi datang. Saya yakin mereka akan tiba dalam waktu dekat. Oliver menginstruksikan asisten penjualan untuk tidak mengindahkan Jonathan. Dia tidak sabar untuk melihat apakah pria miskin tanah itu cukup berani untuk menantang mereka ketika dia adalah orang yang tidak pada tempatnya. Jonathan tertawa terbahak-bahak dan berkomentar, "Tahukah Anda, aku tidak yakin apakah polisi akan menahanku, tapi aku yakin Harrison akan memberimu pelajaran begitu dia di sini." Dia tahu Harrison telah memberitahu staf dealer mobil tentang kedatangannya sebelumnya ketika dia mendengar mereka memanggil pemuda itu dengan nama keluarganya. Sedih untuk mengatakan, mereka mendapatkan orang yang salah dengan nama keluarga yang sama. Lebih buruk lagi, mereka tidak berhenti mengejar Jonathan keluar dari dealer mobil dan bahkan memanggil polisi untuk menahannya. Jonathan yakin Harrison akan berlutut lagi jika Harrison mengetahui hal-hal yang dilakukan stafnya. "Oh, ternyata kamu sadar pemilik toko itu tidak lain adalah Harrison yang terhormat, ya?" Oliver berpikir membuang-buang waktu untuk menganggap serius Jonathan karena Charles telah menemukan mobil yang dibutuhkannya. Ketika Charles kembali, Oliver bergegas mendekat dan menyapa, "Tuan Goldstein, apakah Anda sudah menemukan mobil yang Anda butuhkan?" Bab 44 Orang yang Salah. Senang dengan betapa rendah hati Oliver bertindak, dia menjawab dengan anggukan dan menjawab dengan membusungkan dadanya, "Ya." Oliver melanjutkan percakapan seolah-olah dia tidak lebih dari budak pria muda itu. "Boleh saya tahu model mobil yang Anda beli? Apakah ini salah satu mobil edisi terbatas global?" Audrey mendahului Charles dan menjawab atas namanya, "Tidak. Mer Goldstein telah mendapatkan mobil sport termurah yang kami tawarkan dalam upaya untuk menjalani gaya hidup yang sederhana. Yang harganya 2 juta, Goldstein, saat ini kami mengadakan promosi beli satu gratis satu. Karena Anda membeli mobil sport seharga 2 juta, kami akan memberi Anda mobil lain dengan nilai yang sama. Atau, Anda dapat memilih untuk membeli mobil yang harganya 4 juta dengan harga 2 juta. Charles bertanya, mengapa saya belum pernah mendengar promosi seperti itu? Ini hari pertama acara eksklusif. Oliver membuat sesuatu untuk membuat pemuda itu tidak tahu. Sebenarnya, tidak ada promosi seperti itu. Itu adalah sesuatu yang dia pikirkan untuk menyenangkan tamu penting Harrison ini. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat ketika memikirkan potensi kerugian karena kebaikan yang harus dia lakukan untuk pemuda itu. "Jika itu masalahnya, saya akan membeli mobil sport yang harganya 4 juta. Charles berpikir itu benar-benar mencuri dan sama sekali mengabaikan kata-katanya sebelumnya tentang menjalani gaya hidup yang rendah hati. "Jika saya memiliki lebih dari 50 juta untuk membeli mobil sport edisi terbatas global yang menakutkan itu, saya bahkan tidak akan ragu untuk membawanya pulang. Tentu, aku akan mengirim seseorang untuk menyiapkan semuanya sekaligus." Oliver berbalik dan menginstruksikan Audrey, berhenti berdiri dan daftarkan mobil yang dibutuhkan Tuan Goldstein. Dia membungkuk dan membisikkan pertanyaannya, "Tuan Sandwich, kenapa aku tidak pernah mendengar tentang promosi itu?" Olive memelototinya. Bukankah sudah jelas? Itu hanya sesuatu yang aku buat untuk menyanjung tamu penting kita ini. Cepat dan bereskan semuanya. Dia seseorang yang sangat dihormati, bos. Pastikan tidak ada yang salah, atau aku akan memberimu makan ikan di Sungai Goda. Sandwich, dia sama sekali tidak terlihat seperti yang sebenarnya. Dia telah bertemu banyak pelanggan serupa dari keluarga yang relatif kaya seperti Charles. Sebagian besar dari mereka ada di sana untuk mendapatkan mobil termurah yang ditawarkan toko untuk memenuhi rasa bangga mereka. Kau harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Siapa lagi yang bisa selain dia? Anda tidak mencoba memberitahu saya bahwa pria dengan skuter listrik adalah yang kami cari, bukan? Petik 2. Menatapnya setelah pertanyaan retorisnya, dia mendesak, "Mengapa polisi belum datang? Periksa mereka dan lihat apakah mereka ada di dekatnya."
Singkirkan pengecut ini dari pandanganku secepat mungkin. Oliver sangat marah dengan kehadiran Jonathan di ruang pamer, dia pikir itu memalukan bagi toko kelas atas. Orang lain mungkin menganggap toko mereka sebagai dealer mobil kelas 2 atau semacamnya dengan Jonathan di toko. Ya, Tuan Sandwich. Dia tidak mengindahkan Jonathan dan kembali ke sisi Charles dengan senyum sok. Goldstein, tolong ikut aku. Saat dia bergabung dengannya di ruang pamer mobil sport dengan nilai 4 juta, dia menemukan yang cocok dalam beberapa menit. Ketika mereka hendak menyegel kesepakatan, Oliver menerima telepon dari Harrison. Akibatnya, dia melompat dari tempat duduknya ketika dia hendak menyesap teh lagi. Alih-alih memelototi Jonathan, dia secara naluriah membungkuk dan menyapa pria di ujung sana. "Halo, bos. Bagaimana kabarmu? Apakah Tuan Goldstein sudah sampai di toko?" Harrison meminta untuk memastikan semuanya baik-baik saja. "Iya, bos." Oliver berbalik dan mengintip Charles, meyakinkan pria di seberang sambil menyeringai, "Tuan Goldstein telah menemukan mobil sempurna yang dia butuhkan. Saat ini, kami sedang menyegel kesepakatan." Petik 2. Terkejut dengan jawaban Oliver, Harrison bertanya, "Apakah kamu serius? Mobil mana yang dia pilih?" Awalnya, dia akan membeli satu yang harganya lebih dari 2 juta, tapi aku menawarinya sesuatu dengan nilai yang lebih tinggi karena dia tamu pentingmu. Pada akhirnya, dia menerima tawaran itu dan membeli mobil yang harganya sekitar 4 juta. Oliver berpikir Harrison akan memuji dia untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Yang mengejutkannya, Harrison bertanya seolah-olah ada sesuatu yang salah. "Apakah Anda serius mengatakan kepada saya bahwa dia telah setuju untuk menerima tawaran itu?" Tidak menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi, Oliver mengulangi dirinya sendiri untuk mengantisipasi pujian Harrison. "Ya, dia membeli mobil yang harganya sekitar 4 juta. Bukankah saya telah melakukan pekerjaan dengan baik, bos? Mobil sport yang harganya lebih dari 4 juta. Harrison membeo dengan tidak percaya karena tidak mungkin Asura mengarahkan pandangannya pada sesuatu yang semurah itu ketika dia dapat dengan mudah memperoleh kepemilikan dealer mobil. Segera setelah dia menemukan ada sesuatu yang salah, dia menginstruksikan dengan nada tegas, "Saya ingin Anda memberitahu saya nama yang disebut Tuan Goldstein di ruang pamer." "Ada apa, bos?" Pikiran Oliver ada di mana-mana karena perubahan sikap Harrison yang tiba-tiba. "Pergilah dan berhenti bertanya." Oliver bergegas untuk memeriksa nama Charles seperti yang diinstruksikan alih-alih menentang Harrison. Oliver berteriak pada asisten penjualan, "Berikan aku perjanjian pembelian." "Hah? Ada apa, Tuan Sandwich?" Saat dia memberinya persetujuan, dia memanggil nama pemuda itu, "Ini Charles. Charles Goldberg, bos." Charles Goldberg." Harrison berputar ke dalam lingkaran keputusasaan yang tak berujung pada pengumuman itu. Orang-orang di ruang pamer telah mendapatkan orang yang salah. "Bos, apakah Anda memberitahu saya bahwa kita berurusan dengan orang yang salah?" Warna memudar dari wajah Oliver. Dia berkeringat dingin memikirkan mereka berurusan dengan orang yang salah. "Kau hanya tidak berguna. Apa-apaan? Apakah Anda tidak menyadari bahwa Anda salah orang? Kenapa kau memberinya tawaran yang begitu menggiurkan padahal aku bahkan tidak tahu siapa Charles Goldberg ini? Jika Anda menyegel kesepakatan dengannya, saya akan meminta pertanggungjawaban Anda atas kerugian yang terjadi." Segera setelah Harrison menutup telepon, pikiran Oliver menjadi kosong ketika kakinya menyerah dan dia jatuh ke tanah. "Ya Tuhan, aku sudah selesai. Sepertinya saya telah membuat kesalahan besar. Selain menyinggung Harrison, saya harus menanggung kerugian dari kesepakatan itu." Begitu pikiran untuk mengkompensasi hilangnya toko itu terlintas di benaknya, dia bergegas ke arah Charles dan berteriak, "Tahan di sana. Kami membatalkan semuanya." Bab 45 Tuan Asli Goldstein. "Ada apa, Tuan Sandwich?" tanya asisten penjualan yang sangat seksi itu, terkejut dengan aumannya yang tiba-tiba. Dia menoleh ke bahunya dan melihat betapa pucatnya Oliver. Pelanggan baru saja menandatangani perjanjian. Robek itu. Oliver meraih perjanjian pembelian kendaraan dan mencabik-cabiknya. "Kontrak ini tidak valid." "Mengapa demikian?" Charles merinding dan menuntut, "Apa yang terjadi? Saya pikir Anda mengatakan Anda memiliki promosi yang sedang berlangsung. Jika saya membeli mobil, saya bisa mendapatkan yang berikutnya gratis atau memilih mobil sport seharga 4 juta. Sekarang setelah saya membayarnya, Anda memberitahu saya bahwa kontrak itu tidak valid." Petik 2.
Wajahnya berubah menjadi warna ungu yang jelek karena marah. Saya sudah setuju untuk bertemu dengan seorang wanita muda seksi malam ini untuk mengendarai mobil sport 4 juta baru saya, dan sekarang Anda mengatakan kontraknya tidak valid. Lalu apa yang harus kukatakan pada kencanku? Dia hanya akan menolak untuk menemaniku. Saya cukup yakin akan hal itu. Promo beli satu gratis satu telah dibatalkan. Itu adalah bug di sistem kami. Sebagai bentuk kompensasi, jika Anda masih tertarik untuk membeli mobil ini, saya dapat menawarkan Anda voucher belanja 1.000, jawab Oliver dengan mengejek. Dia tidak repot-repot menunjukkan rasa hormat kepada pemuda ini lagi. Bahkan, dia melawan keinginan untuk menamparkan Charles karena memiliki nama keluarga yang mirip. Bagaimana kamu bisa membatalkannya sesukamu? Apakah ini lelucon? Charles menuntut, mengatupkan rahangnya dengan marah. Apakah saya terlihat membutuhkan voucher 1.000? Dan itu, saya tidak mampu membayar 2 juta lagi. Memikirkan bagaimana kencannya akan berakhir dengan pria lain malam ini, amarah berdenyut di nadinya saat dia melawan keinginan untuk menamparkan Oliver dengan keras. Berhentilah melontarkan omong kosong. Baik Anda membelinya jika Anda mampu membelinya. Kalau tidak, keluar sekarang. Oliver akhirnya menunjukkan warna aslinya, dan dia menolak membuang lebih banyak waktu untuk pemuda ini. Charles tidak perlu bersikap sopan, karena dia bukan orang hebat yang dibicarakan atasan Oliver. Sikap macam apa ini? Seru Charles. Dia membanting meja dengan jijik dan menyalak, di mana atasanmu? Saya ingin berbicara dengan atasan Anda. Petik 2. Atasan saya tidak punya waktu untuk Anda. Oliver melambai dengan acuh. Jika dia membuat keributan, minta penjaga keamanan untuk mengantarnya keluar. Baiklah, Anda punya keberanian, ya. Tunggu saja. Charles memperingatkan, menggertakkan rahangnya dengan marah. Setelah mengatakan itu, dia berputar dan menyerbu keluar dari toko. Kemarahan mengalir melalui dirinya seperti lava. Setelah kehilangan 4 juta mobil baru dan teman kencannya untuk malam ini, dia hampir diusir dari toko oleh penjaga keamanan. Tidak mungkin dia membiarkan ini meluncur. Oh ayolah, apakah Anda tidak tahu pemilik toko ini? Saya tidak percaya Anda berani membuat keributan di toko Merseymur. Apakah Anda memiliki keinginan kematian? Oliver mencemooh peringatan pemuda itu dan tidak membayarnya. Harrison adalah orang paling kejam di seluruh Jadeborough. Siapapun yang memiliki keberanian untuk membuat masalah di tokonya akan dipotong-potong dan diumpankan ke ikan-ikan di Sungai Goda. Sandwich, apa yang terjadi? Para pramuniaga berpakaian minim segera berkumpul di sekitar Oliver dengan rasa ingin tahu setelah Charles keluar. Lagi pula, dia mengolesi pria muda itu beberapa saat yang lalu tetapi akhirnya bersikap kasar padanya. Apalagi, aku salah orang. Sialan, Oliver mengutuk dengan marah. Dia bukan orang hebat yang dibicarakan bos. Apa, kamu salah orang? Asisten penjualan yang berkepala kosong membeku karena terkejut. Tapi kami mereka terdiam ragu-ragu. Untuk menyenangkan Charles, mereka mengizinkannya mengambil keuntungan dari mereka dengan menyerah pada uang mukanya. Mereka bahkan setuju untuk pergi makan malam dengannya, dan sekarang Oliver memberitahu mereka bahwa mereka salah orang. Mari kita berhenti mengejar dan menunggu di pintu masuk toko. Karena orang itu bukan orang yang kita tunggu, itu artinya Tuan Goldstein yang asli belum datang. Oliver melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Ini adalah kesempatan terakhir saya untuk melayani Tuan Goldstein yang asli dengan baik sehingga saya bisa menebus kesalahan saya. Dia memberi anggukan tegas untuk menghibur dirinya sendiri. Juga, tendang bocah yang datang dengan skuter listrik itu. Jangan biarkan dia tinggal di sini dan berisiko menyinggung Tuan Goldstein, perintah Oliver. Dia sudah sangat marah, dan melihat Jonathan duduk-duduk di sofa di tokonya membuat amarahnya melonjak. Siapa sih orang bodoh yang tak tahu malu yang menolak meninggalkan toko kita? Polisi akan segera datang, komentar seorang asisten penjualan, menatap Jonathan dengan pandangan menghina. Tidak mungkin dia menurunkan harga dirinya untuk melayani pelanggan ini. Lihatlah pria itu dengan skuter listrik dan pakaian lusuhnya. Jelas, dia sangat miskin. Dia pasti sangat bau. Tiba-tiba, telepon Jonathan berdering, memecah kesunyian. Dia mengeluarkannya untuk mengungkapkan telepon lama yang populer beberapa dekade lalu. Itu benar-benar cukup kuat untuk seseorang memecahkan kenari. Penghinaan para pramuniaga yang dilengkapi dengan lekukan sempurna meningkat ketika mereka melihat teleponnya. Halo,
Jonathan menjawab panggilan itu dengan tenang. Goldstein, apakah Anda sudah sampai di toko saya? Harrison bertanya dengan hati-hati. Ya, aku sudah sampai, jawab Jonathan dengan tenang. Setelah tiba, penjaga keamanan Anda mencoba mengusir saya. Apa? Kaki Harrison lemas mendengar jawabannya. Jonathan dapat mendengar suaranya yang bergetar di ujung telepon yang bertanya, Tuan Goldstein, siapa yang melakukan itu padamu? Aku akan meminta seseorang untuk menghajarnya dan memberinya makan ikan di Sungai Goda. Jonathan Goldstein adalah Asura. Jika Asura melepaskan amarahnya, dia akan melenyapkan jutaan nyawa. Saya pasti akan mati jika saya menyinggung perasaannya, apalagi karyawan saya. Bahkan keluarga Blackwood yang dulunya adalah keluarga paling terkemuka di Jadeboro, harus pindah dari Jadeboro setelah menyinggung perasaannya. Mereka tidak diperbolehkan menginjakkan kaki di kota seumur hidup mereka. Harrison tahu tempatnya, karena dia tidak berpengaruh atau sekuat keluarga Blackwood. Apakah penting siapa yang tidak menghormatiku? Jonathan terkekeh. Mereka adalah karyawanmu, Harrison. Mereka mendengarkan perintah Anda. Beraninya toko Anda menolak saya masuk dan meminta penjaga keamanan untuk mengusir saya. Suaranya dingin tapi mengancam. Dia menyimpulkan, sepertinya saya tidak pantas masuk ke dealer mobil Anda, Harrison. Tolong dengarkan penjelasan saya, Tuan Goldstein, pinta Harrison, kakinya hampir menyerah. Aku sangat menyesal. Saya bersalah karena tidak mendisiplinkan karyawan saya dengan baik. Tolong jangan marah. Saya akan pergi sekarang untuk meminta maaf kepada Anda sambil berlutut. Petik 2. Tidak perlu untuk itu. Karena saya tidak layak memasuki toko Anda, saya tidak akan membeli apapun di sini. Karena itu, Jonathan memotong garis tanpa ragu-ragu dan pergi. Tepat ketika dia berdiri, telepon Oliver mulai berdering. Cincin, 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 cincin. Nada dering yang menggelegar membuat semua orang terkejut. Oliver berhenti memelototi Jonathan dan melirik ponselnya. Dia hampir menjatuhkan ponselnya karena ketakutan melihat ide penelepon yang muncul di layar. Halo bos, dia menjawab panggilan itu dengan hati-hati. Bab 46 merendahkan kakinya. Jangan panggil aku seperti itu. Aku bukan bosmu. Harrison meraung begitu panggilan tersambung. Beraninya kau menendang Tuan Goldstein keluar dari tokoku. Kemarahan terlihat jelas dalam suaranya. Saya mengusir Tuan Goldstein. Oliver memucat mendengar kata-katanya. Aku bahkan tidak melihat Tuan Goldstein hari ini. Bagaimana saya bisa mengusirnya? Bos, Tuan Goldstein ada di sini. Oliver melihat sekeliling dengan panik, mencoba mencari tahu apakah dia ada di sini. Satu-satunya orang di toko itu adalah pria yang datang dengan skuter listrik. Tentu saja, Harrison menggonggong dengan marah. Aku akan memberimu 1 menit untuk meminta maaf kepada Tuan Goldstein atau memotong anggota badanmu dan melompat ke Sungai Goda untuk menebus dirimu sendiri. Jika Tuan Goldstein meninggalkan toko kami sebelum saya tiba, saya akan mengambil nyawa Anda secara pribadi. Dia kemudian memotong garis secara tiba-tiba. Oliver merasakan penglihatannya menjadi hitam ketika dia menyadari Harrison baru saja menutup telepon. Tuan Sandwich, ada apa? Asisten penjualan wanita berkumpul di sekelilingnya dan bertanya dengan prihatin. Minggir, minggir. Dia mendorong mereka pergi dengan tidak sabar dan mengejar Jonathan. Apakah kamu menghentikanku untuk pergi? Jonathan menuntut ketika Oliver muncul di hadapannya, terengah-engah. Tidak, dengarkan aku, Tuan Goldstein. Tanpa peringatan, Oliver berlutut di depan Jonathan. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan bagi semua orang di toko. Apakah Oliver Sandwich, manajer dealer mobil Lamborghini, berlutut di depan seorang pria yang datang dengan skuter listrik? Bukankah dia meminta penjaga keamanan untuk mengusir pria ini lebih awal? Kenapa dia berlutut sekarang? Betapa mengejutkan. Sandwich, apa yang kamu lakukan? Asisten penjualan yang menggerahkan bergegas menghampirinya dan bertanya dengan panik, mengapa kamu berlutut di depannya? Ya, Tuan Sandwich, Anda pasti salah orang. Pria yang datang dengan skuter listrik ini jelas bukan Tuan Goldstein. Yang lain menimpali. Ya, dia sangat miskin, tidak seperti Tuan Goldstein. Para wanita cemberut, menolak untuk percaya padanya. Mereka telah melihat banyak tokoh berpengaruh di bidang pekerjaan ini. Tak satu pun dari orang-orang hebat yang mereka layani berpakaian lusuh seperti Jonathan dan datang ke dealer mobil mereka dengan skuter listrik. Diam saja, Oliver berteriak,
wajahnya merah karena marah. Apa sekelompok idiot, tidak bisakah mereka melihat aku dalam masalah? Mengapa mereka menambahkan bahan bakar ke api sekarang? Bahkan orang bodoh seperti dia telah menyadari bahwa pria yang hampir dia tendang tadi adalah Tuan Goldstein yang dia tunggu-tunggu. Sial, saya telah menyinggung orang besar. Jonathan Goldstein adalah satu-satunya orang yang saya coba tendang hari ini. Jadi, dia pasti Tuan Goldstein yang sudah kutunggu-tunggu sepanjang hari. Goldstein, maafkan saya karena tidak menghormati Anda. Itu semua salahku. Oliver meminta maaf sebelum dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Seketika, tanda tamparan baru muncul di pipinya. Ya, kamu memang tidak menghormatiku. Kamu lebih buruk dari seekor anjing. Jonathan menyatakan dengan dingin saat melihat Oliver menamparkan dirinya sendiri terus-menerus. Jika Harrison tidak menelepon Anda secara pribadi, saya rasa saya tidak akan meninggalkan toko Anda. Polisi yang Anda panggil sebelumnya akan segera tiba, kan? Petik 2. Ketika dia hendak pergi, Oliver telah memelototinya. Jelas Oliver tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Goldstein, aku minta maaf atas tindakan gegabahku. Aku akan menelepon polisi dan memberitahu mereka untuk tidak datang. Setelah mengatakan itu, Oliver bergegas mengambil teleponnya. Tepat ketika dia akan menelepon, Jonathan menatapnya dengan tatapan sinis. Bukankah sudah terlambat untuk menyesali tindakanmu? Di matanya, karyawan di dealer mobil hanyalah koloni semut. Dia tidak bisa diganggu untuk membuang-buang waktu pada mereka. Bahkan pemilik dealer mobil, Harrison, tidak berarti baginya. Karena mereka terus memprovokasi dia menolak untuk menahan diri lagi. Bahkan orang yang paling baik pun akan membalas ketika didorong ke dinding. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Goldstein. Tolong lepaskan aku. Oliver memohon, kakinya tertekuk di bawah tekanan. Pipinya yang awalnya putih berubah menjadi merah tua dan bengkak karena tamparan terus-menerus. Rahangnya mengeras saat dia mulai membenturkan kepalanya ke tanah untuk memohon pengampunan. Maaf, Tuan Goldstein, dia mengungkapkan penyesalannya yang sebesar-besarnya. Jantungnya berdebar kencang di dadanya, memukul pelipisnya saat dia terus membenturkan kepalanya. Segera, darah mulai menetes di dahinya, menetes ke tanah. Para pramuniaga seksi membuka bibir mereka pada pemandangan yang mengerikan itu. Apakah dia benar-benar Tuan Goldstein? Tembakan besar yang dibicarakan bos. Mereka buru-buru menutupi bibir mereka dalam ketakutan, sulit untuk percaya bahwa pria yang datang dengan skuter listrik adalah orang yang paling mereka tunggu-tunggu. Minggir, Jonathan menuntut, menolak untuk memandangnya lagi. Asura adalah mesin pembunuh yang telah membunuh banyak orang dalam hidupnya. Banyak orang telah merendahkan dirinya di hadapannya untuk memohon pengampunannya. Jika dia cukup baik untuk memaafkan semua orang yang berlutut di depannya, dia tidak akan menaklukkan Canaya dan 8 wilayah dengan 4 pengawal Asura hanya dalam waktu 2 tahun. Apa yang kamu tunggu? Cepat, berlutut dan mohon pengampunan Tuan Goldstein. Oliver menggonggong dengan marah pada para wanita yang berdiri terpaku di tempat mereka dalam kebingungan. Jika Jonathan keluar dari dealer mobil kami, Harrison pasti akan memberi saya makan ikan di Sungai Goda. Selusin asisten penjualan segera kembali ke kenyataan dan berlutut di depan Jonathan. Goldstein, maafkan kami karena memandang rendah Anda. Kami tidak tahu identitas Anda. Tolong lepaskan kami. Para wanita itu memohon. Mereka mengenakan seragam biasa mereka yang terdiri dari kemeja putih bersih dan rok mini hitam. Meskipun mereka berlutut, tubuh mereka yang proporsional terlihat dengan mata telanjang. Setiap pria akan merasakan dorongan untuk menyerah pada tuntutan mereka pada pandangan sensual. Sayangnya, Jonathan bahkan tidak berkenan untuk melihat mereka. Saat itu, banyak sosialita berlutut di hadapannya, memohon padanya untuk menghabiskan malam bersama mereka. Dia tidak tertarik pada mereka, apalagi orang sombong berpakaian murahan ini. Minggir, kerutan mengernyit di alis Jonathan. Tepat ketika kesabarannya mencapai batasnya, gemuruh keras terdengar di luar toko. Detik berikutnya, sesosok tubuh berlari ke dealer mobil dan berlutut di depan Jonathan. Bab 47 melempar diri ke Asura. Pria yang menyerbu masuk dan segera berlutut di depan Jonathan adalah Harrison. Oliver dan asisten penjualan wanita terkejut tidak masuk akal. Bos, mereka tergagap saat melihat sosok Harrison di tanah. Harrison adalah pria paling kejam di Jadeboro.
Ini pertama kalinya aku melihat dia berlutut di depan seseorang, bukannya orang lain berlutut di depannya. Tutup mulutmu. Harrison memberikan tamparan keras pada Oliver hingga gigi Oliver keluar dari mulutnya. Omong kosong yang tidak berguna. Bagaimana mungkin Anda tidak mengenali Tuan Goldstein? Beraninya kau menendangnya keluar. Kamu lebih buruk dari anjing penjagaku. Oliver menutupi bibirnya agar darah tidak keluar dari mulutnya. Goldstein, maafkan saya karena tidak mengajar bawahan saya dengan baik. Kamu tidak seharusnya diperlakukan seperti ini. Harrison berlutut, kepalanya menunduk. Dia tahu bagaimana jutaan orang akan berakhir mati di bawah murka Asura. Meskipun Harrison berpengaruh di Jadeborough, hanya dibutuhkan instruksi dari Jonathan untuk membunuhnya. Ya, Anda bersalah karena gagal mendisiplinkan bawahan Anda. Kamu tidak berguna, kata Jonathan sambil mendengus. Wajah Harrison pucat pasi mendengar kata-katanya saat dia gemetar ketakutan. Jonathan melanjutkan dengan tenang, jika saya tidak mengenal Anda, mereka akan menendang saya keluar dan menyerahkan saya ke polisi, kan? Keteganganmu, Harrison Seymour. Saya benar-benar minta maaf tentang itu, Emmer Goldstein. Harrison bergumam, muak karena ketakutan. Meski nyawanya terancam, ia tak berani mengingkari ucapan Jonathan. Ketakutan yang dia miliki untuk Jonathan datang dari dalam hatinya. Saya menyesal meninggalkan keluarga Blackwood di tangan Anda, kata Jonathan, menatap Harrison dengan dingin. Kamu baru saja mengambil alih keluarga Blackwood selama 2 hari tapi sudah punya nyali untuk mengusirku. Jika Anda mendapatkan kendali penuh atas keluarga Blackwood, apakah Anda akan mengusir saya dari Jadeborough? Kalau begitu. Tentu saja tidak, Tuan Goldstein. Saya tidak berani melakukannya, jawab Harrison dengan suara gemetar. Bibirnya tanpa warna saat dia menggigil ketakutan. Berhenti bicara omong kosong. Saya akan memberi Anda 3 menit untuk berurusan dengan mereka. Datanglah padaku jika kamu sudah selesai. Jonathan mengumumkan dengan dingin. Dia kemudian berjalan kembali ke sofa dan duduk. Seketika, ekspresi ketakutan Harrison berubah menjadi keras. Kilatan berbahaya muncul di matanya saat dia menyatakan, seret dia keluar, patahkan anggota tubuhnya dan beri dia makan ikan di sungai Goda. Ya, Tuan Seymour. Mengikuti perintah itu, 5 pria berpakaian hitam menyerbu ke dalam toko tanpa ragu-ragu. Mereka menyeret Oliver keluar dari pintu seolah-olah dia adalah babi yang menuju ke rumah jagal. Tidak, Tuan Seymour, jangan bunuh aku. Oliver hampir pingsan ketika orang-orang berbaju hitam menangkapnya. Dia menjerit ngeri, aku salah. Aku tahu kesalahanku. Tolong selamatkan hidupku. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, Tuan Seymour. Dia terisak begitu keras sehingga darah menetes dari lubang hidungnya. Sayangnya, Harrison bahkan tidak meliriknya dan hanya memberikan lambaian meremehkan. Orang-orang berbaju hitam segera menyeretnya keluar tanpa ampun. Tak lama setelah itu, jeritan memekakkan telinga menembus udara. Para wanita yang masih berlutut di tanah memucat ketakutan. Saat kaki mereka menyerah di bawah mereka, mereka memohon, tolong jangan bunuh kami, Tuan Seymour. Ada pandangan berkaca-kaca di mata mereka saat mereka gemetar dalam kesusahan. Apakah Anda berbicara dengan kasar kepada Tuan Goldstein sebelumnya? Tatapan Harrison berubah dingin. Asisten penjualan yang bersemangat segera jatuh ke tanah karena ketakutan. Tuan Seymour, itu bukan kami. Dialah yang berbicara dengan kasar kepada Tuan Goldstein. Seorang pramuniaga menunjuk jari menuduh ke arah pramuniaga lainnya. Persahabatan, kakiku, aku harus tetap hidup. Kamu, ekspresi asisten penjualan yang dituduh jatuh. Dia segera merendahkan kaki Harrison. Kasihanilah saya, Tuan Seymour. Aku tidak akan melakukannya lagi. Seret dia keluar. Harrison memerintahkan dengan gelombang yang mudah tersinggung. Orang-orang berbaju hitam melompat untuk bertindak dan menariknya keluar seperti yang diperintahkan. Apakah ada di antara Anda yang berbicara dengan Tuan Goldstein dengan kasar? Tatapan dingin Harrison menyapu para wanita lain dengan tajam. Asisten penjualan yang tersisa menundukkan kepala dengan gugup. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibir mereka. Meskipun mereka tidak mengejek Jonathan secara lisan, mereka tidak repot-repot menyembunyikan penghinaan di mata mereka. Aku bisa menyelamatkan hidupmu, tapi kamu harus tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, kata Harrison, suaranya dingin. Ya, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Harapan berkobar di mata mereka setelah mengetahui bahwa mereka telah diselamatkan. Jadi,
Mengapa Anda masih berlutut? Bangun dan layani Tuan Goldstein. Harrison memelototi mereka. Tanpa penundaan lebih lanjut, mereka bergegas berdiri dan menyeka air mata mereka. Sambil memaksakan senyum manis, mereka menghampiri Jonathan. Goldstein, Anda pasti kelelahan. Apakah Anda ingin pijat relaksasi? Aku bisa meremas bahumu. Goldstein, mau minum? Saya siap melayani Anda. Petik 2. Dalam sekejap mata, para pramuniaga yang tidak sabar untuk mengusir Jonathan beberapa saat yang lalu tiba-tiba mengubah sikap mereka dan mencoba mengoleskannya dengan melemparkan diri ke arahnya. Alis Jonathan menyatu secara naluriah karena kejenakaan mereka. Wanita telah berbondong-bondong ke Asura, melemparkan diri mereka padanya tanpa malu-malu sepanjang waktu. Jika dia mau, wanita akan berbaris dari Jadeboroh ke Jazona hanya untuk mendapatkan bantuannya. Aku tidak butuh apa-apa, tinggal jauh dari saya. Jonathan melambaikan tangannya dengan kesal. Para wanita terhuyung mundur ketakutan dan terdiam. Setelah menerima reaksinya, Harrison menghampirinya dengan hati-hati dan membungkuk sopan. Goldstein, tidakkah kamu menyukainya? Jika mereka tidak sesuai dengan keinginanmu, haruskah aku meminta yang lebih cantik untuk melayanimu? Tidak dibutuhkan, Jonathan menjawab dengan lambaian tangannya. Sambil mengerutkan kening, dia menambahkan, berhentilah bermain-main. Saya datang ke toko Anda untuk membeli mobil, bukan untuk memilih istri. Mengerti, Tuan Goldstein? Gurau Harrison. Harrison tidak berani mengucapkan sepatah kata pun setelah itu, dan Jonathan tidak ingin membuang waktunya di sini. Tatapannya mendarat di Lamborghini merah menyala di ruang pamer saat dia bertanya, berapa harganya? Goldstein, pilih mobil yang Anda suka. Saya akan mengirimkannya ke alamat Anda sesegera mungkin. Harrison menawarkan dengan antusias. Dia tidak berani meminta Jonathan untuk membayar pilihannya. Tidak perlu, jawab Jonathan. Saya mampu membeli mobil sport. Bab 48 Kotoran Miskin. Goldstein, bukan itu maksudku. Harrison menjadi pucat pasi. Berapa harganya? Jonathan bertanya dengan suara dingin. 18.880.000. Ini adalah mobil sport edisi terbatas di seluruh dunia, dan hanya ada 3 mobil di seluruh negeri. Ini satu-satunya mobil di Jazona. Harrison mengungkapkan. Tidak buruk, jawab Jonathan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit sebelum mengeluarkan kartu hitam dari sakunya. Menyerahkannya kepada Harrison, dia menyatakan tanpa basa-basi, tagih di kartu saya, termasuk uang yang Anda habiskan di mansion kemarin. Mengerti, Tuan Goldstein? Harrison menjawab dengan tergesa-gesa. Setelah menerima kartu tersebut, Harrison segera mengenalinya sebagai kartu hitam edisi terbatas di seluruh dunia yang dikeluarkan oleh Citibank. Rumor mengatakan bahwa bank hanya mengeluarkan sekitar selusin kartu di seluruh dunia. Hanya beberapa orang terpilih di Canaya yang memiliki kartu hitam ini. Ini adalah pertama kalinya Harrison melihatnya dalam kehidupan nyata, tidak termasuk satu kali dia melihatnya di koran, tentu saja. Tak lama kemudian, ketika Harrison menelepon pembelian lebih dari 200 juta di terminal pos, asisten penjualan di belakangnya membelalakan mata mereka dengan takjub. 200 juta, apakah pria yang mengendarai skuter listrik itu hanya membayar 200 juta menggunakan kartu hitamnya? Seymour, apakah pemuda ini dari keluarga kaya? Dia benar-benar low profile, salah satu asisten penjualan berkomentar dalam upaya untuk menyedot mereka. Dia memeras otaknya untuk menemukan kata sifat yang cocok untuk menggambarkan Jonathan, tetapi satu-satunya kata yang muncul di benaknya adalah low profile. Rasanya seperti mereka melayani seorang pangeran yang ingin mengalami kehidupan rakyat jelata. Jangan bertanya, kebenaran tidak akan menguntungkanmu dengan cara apapun. Harrison menatapnya dengan tatapan dingin. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa dia memerintahkan keluarga Blackwood paling terkemuka dari 4 keluarga terkemuka di Jadeboroh untuk diusir dari kota. Apakah dia mengusir keluarga Blackwood dari Jadeboroh? Asisten penjualan berpakaian minim tampak pucat, melawan keinginan untuk menamparkan diri mereka sendiri karena penyesalan menguasai mereka. Seberapa berpengaruh dia untuk mengusir keluarga Blackwood dari Jadeboroh seorang diri? Goldstein, ini kartumu. Beberapa menit kemudian, Harrison mengembalikan kartu itu kepada Jonathan. Dengan menjentikkan jari, seorang pria berpakaian hitam melangkah maju dan menawarkan akta rumah beserta seikat kunci. Goldstein,
Ini adalah kunci villa nomor 1 di Edenic Heights. Aku telah mentransfer akta itu kepada istrimu, Josephine Smith. Kapan kamu akan pindah? Tanya Harrison dengan sopan setelah menyerahkan akta dan kunci rumah kepada Jonathan. Aku tidak yakin. Jonathan menggelengkan kepalanya. Itu akan tergantung pada apakah Josephine bersedia tinggal bersamanya. Dia tidak ingin pindah ke mansion sendirian. Aku akan mengirim seseorang untuk membersihkan tempat itu setiap hari. Beritahu saya ketika Anda siap untuk pindah, kata Harrison dengan kepala menunduk. Goldstein, haruskah saya meminta seseorang untuk menyetir mobil Anda kembali ke rumah Anda? Tidak, Jonathan menggelengkan kepalanya. Aku akan mengendarainya sendiri. Saya butuh bantuan Anda untuk mengantarkan skuter listrik saya kembali ke Brocade Park, katanya setelah pertimbangan singkat. Tidak masalah, Tuan Goldstein. Harrison berjanji. Dia menunjuk salah satu asisten penjualan dan memerintahkan, ambil mobil sport dan antarkan skuter listrik Tuan Goldstein kembali ke Brocade Park. Iya bos, wanita itu segera menjawab dengan anggukan singkat. Dia berjalan pergi, sepatu hak tingginya berbunyi klik di lantai. Tak lama kemudian, Lamborghini merah menyala itu berhenti di pintu masuk dealer mobil. Harrison melanjutkan untuk bertanya, Tuan Goldstein, apakah Anda membutuhkan sopir? Tentu saja tidak, jawab Jonathan sambil membuka pintu Lamborghini. Kembali pada tahun-tahun ekspedisinya, semua pesawat tempur, helikopter bersenjata, dan kapal perang semuanya tersedia untuknya. Berkali-kali, dia harus mengantar mereka berkeliling. Raungan keras bergema di udara saat mesin menderu hidup. Lamborghini segera melesat pergi, hanya menyisakan jejak gas buang di belakangnya. Ini lebih baik untuk bermanuver dibandingkan dengan helikopter bersenjata, kata Jonathan dalam perjalanan pulang. Hanya butuh beberapa menit baginya untuk mengetahui tombol kontrol Lamborghini merah sepenuhnya. Mobil sport itu menarik perhatian banyak orang yang lewat. Jonathan melaju ke depan tanpa memandang mereka sama sekali. Setelah mengetahui waktu Josephine akan pulang kerja, dia menghentikan mobil di jalan dekat kantornya dan menyalakan sebatang rokok untuk menghabiskan waktu yang tersisa. Lihat, bukankah ini model Lamborghini terbaru? Seru seorang pejalan kaki dengan penuh semangat. Temannya menjawab, ya, memang. Saya mendengar bahwa hanya ada 3 dari mereka di seluruh Canaya. Hanya ada 1 di Jazona. Ini juga model edisi terbatas di seluruh dunia. Model edisi terbatas di seluruh dunia. Kalau begitu, itu pasti sangat mahal, kan? Saya pikir yang paling murah bisa 15 juta. Model dengan spesifikasi lengkap harganya 18.880.000. Apa, 18.880.000? Itu benar-benar mahal. Sekelompok gadis mengobrol dengan penuh semangat saat melihat Lamborghini merah menyala. Sebagai kelompok yang tidak berpengalaman, ini adalah pertama kalinya mereka melihat mobil sport yang begitu indah. Mereka tidak bisa membayangkan berapa 18.880.000 itu. Itu mirip dengan mengendarai rumah besar yang bisa pergi kemana saja. Berhati-hatilah untuk tidak menyentuhnya. Kami tidak mampu membayar biaya perbaikan jika kami menyebabkan goresan. Salah satu dari mereka hendak mengulurkan tangan untuk membelai mobil ketika teman-temannya menghentikannya dengan tergesa-gesa. Saya mendengar bahwa cat itu sendiri harganya lebih dari 1 juta. Jangan berani-berani menyentuhnya. Petik 2. Apa, itu konyol. Gadis itu berkomentar dengan terkejut saat dia menarik diri dari mobil. Jonathan terkekeh mendengar perkataan mereka. Jangan dengarkan mereka. Anda bebas menyentuh mobil sesuka Anda. Apakah ini mobilmu? Tanya gadis itu hati-hati sambil menatap Jonathan. Dia membawa hidung yang angkuh dengan baik dan tulang pipinya yang bersudut diukir ke arah rahang yang tajam. Perawakannya yang jantan, Samson membuat gadis itu tersipu malu. Ya, itu milik saya. Anda dipersilakan untuk mengambil foto dengannya jika Anda mau, kata Jonathan dengan hangat. Karena mereka adalah makhluk yang tidak bersalah, dia bukanlah dirinya yang pemarah seperti biasanya. Suaranya bisa jadi sangat keras saat dia mengeluarkan perintah, tapi sekarang menjadi merdu, terutama saat dia berbicara dengan gadis-gadis muda ini. Tidak, terima kasih. Gadis itu menjawab dengan malu-malu sambil menarik tangannya. Meskipun dia pemalu, teman-temannya tidak berbagi perasaan dengannya. Seorang gadis yang berdiri di sampingnya segera membuka bibirnya untuk menyambut Jonathan, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Jonathan melihat Josephine keluar dari perusahaannya. Dia segera membuang rokoknya ke samping dan berjalan ke arahnya.
Sayang, dia memanggil. Jonathan, mengapa kamu di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak datang dan menjemputku? Wajah Josephine jatuh saat melihatnya. Karena apa yang terjadi pagi ini, rekannya telah mengejeknya sepanjang hari. Sayang, apakah kamu masih marah padaku? Jonathan menyunggingkan senyum melihat ekspresi tidak senangnya. Aku tidak berbohong padamu pagi ini, karena aku memang berencana membelikan mobil untukmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah suara mengejek terdengar. Oh, bukankah ini pacar yang malang yang mengatakan sedan BMW seri 3 saya lebih rendah? Apakah Anda di sini untuk mengantar Josephine pulang dengan skuter listrik Anda? Bab 49 Rasa Superioritas. Jonathan bahkan tidak perlu melihat, karena dia bisa mengenali orang itu dari suaranya. Benar saja, seorang wanita muda berjalan dengan sepatu hak tingginya sebelum menatap Jonathan dengan jijik. Di mana skuter listrikmu? Apakah kamu kehilangannya? Dia bertanya. Itu bukan urusanmu. Jonathan sedang tidak ingin bercanda dengannya. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Tanya wanita muda itu dengan cemberut. Josephine, maukah kamu mendisiplinkan pacarmu yang malang? Lihat betapa kasarnya dia. Apa yang kamu inginkan? Josephine akhirnya kehilangan itu setelah harus menanggung penghinaan wanita itu sepanjang hari. Apa maksudmu? Wanita muda itu memasang cemberut yang terlatih. Aku melakukan ini demi kamu, Josephine. Anda tidak harus jatuh untuk trik yang sama 2 kali. Bukankah kamu sudah cukup menderita setelah menikahi seorang pecundang yang tidak punya uang saat itu? Sekarang dia hilang, Anda mendapatkan diri Anda pecundang lagi. Apalagi yang dia kuasai, kecuali membual tentang dirinya sendiri. Aku tidak mengerti mengapa kamu jatuh cinta pada mereka. Jelas bahwa wanita itu memiliki rasa superioritas sebelum Josephine, karena dia memiliki sedan BMW seri 3. Josephine, di sisi lain, harus pulang dengan skuter listrik tua. Tidak peduli pria seperti apa yang kupilih, itu bukan urusanmu, jawab Josephine dengan nada dingin. Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, tolong menyingkir dariku. Dengan itu, Josephine mengayunkan kepalanya dan berjalan pergi. Josephine, kenapa kamu terburu-buru? Rekannya segera mengejarnya. Saya hanya mengomentari pecundang yang tidak punya uang. Mengapa Anda kesal? Pacarku akan datang menjemputku. Apakah Anda perlu tumpangan pulang? Dia baru saja membeli Lamborghini terbaru yang harganya sekitar 2 juta. Senyum puas bermain di bibirnya. Jadi bagaimana jika Josephine lebih cantik dariku? Dia harus mengendarai skuter listrik bodoh. Tidak dibutuhkan. Josephine menolak tawarannya tanpa ragu-ragu. Aku pergi ke arah lain. Josephine, rekannya hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat kerumunan di sekitar Lamborghini merah menyala. Lekukan halus mobil segera menarik perhatiannya. Ini pasti mobil yang dibeli pacarku sore ini, sembur wanita itu dengan penuh semangat, menganggap Lamborghini merah itu milik pacarnya. Lihat, Josephine, bukankah itu indah? Ya, benar, jawab Josephine tanpa melihat ke atas. Biayanya lebih dari 2 juta. Pantas saja itu sangat indah, rekannya mengumumkan dengan bangga. Sambil memegang lengan Josephine, dia mengajak, ayo, Josephine. Ayo kita lihat mobil baru pacarku. Saya yakin Anda belum pernah naik mobil sport mahal seperti itu. Apakah Anda ingin mengalaminya nanti? Jonathan menggelengkan kepalanya dan terkekeh, karena dia tidak repot-repot menyembunyikan rasa superioritasnya. Tidak dibutuhkan. Josephine menolak tawarannya dan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, Jonathan menghalangi jalannya dan berkata, ya, sayang. Dia benar, mari kita mencobanya. Jika kamu menyukainya, aku akan membelikannya untukmu. Dia akan membeli satu untuknya. Wanita muda itu hampir muntah karena jijik dengan kata-katanya. Mobil itu harganya lebih dari 2 juta. Bisakah kamu bahkan membelinya? Dia mencibir, suaranya penuh dengan penghinaan. Jonathan, alis Josephine langsung berkerut. Apa yang sedang kamu lakukan? Bukankah ini cukup memalukan? Setelah digoda sepanjang hari di kantornya, yang dia inginkan hanyalah pulang. Mengapa Jonathan setuju dengan sarannya? Tidak akan lama. Bagaimana jika Anda menyukainya? Jonathan tersenyum sebelum melangkah ke Lamborghini merah. Wanita muda itu menatap sosoknya yang mundur dan mencibir. Dia meraih lengan Josephine dan berjalan mengikutinya. Dia benar, bahkan jika Anda tidak mampu membelinya, setidaknya cobalah kursi di mobil mahal. Petik 2.
Dia segera mengusir kerumunan itu. Menjauh dari mobil. Jika Anda membuat goresan, apakah Anda mampu membayar kompensasi? Hei kau, itu benar, kamu. Lepaskan tanganmu dari mobil. Jangan menyentuhnya. Begitu wanita itu mencapai mobil, dia bertindak seolah-olah dia adalah pemilik dan mengusir semua penonton. Setelah kerumunan bubar, dia meraih pegangan pintu. Namun, itu menolak untuk mengalah ketika dia mencoba menariknya. Di mana pacarku? Dia bertanya, melihat sekeliling. Apakah dia bersembunyi di suatu tempat untuk memberiku kejutan? Sayangnya, pacarnya tidak terlihat. Saat itu, para penonton yang dia suruh untuk nyala sebelumnya mulai mencibir, apakah kamu melakukan suatu tindakan? Mobil ini bukan milikmu, kan? Lihat wanita itu. Apakah dia terlihat mampu membeli mobil ini? Beraninya dia meminta kita untuk nyah. Seharusnya dia yang pergi. Biarkan dia melanjutkan aktingnya. Aku ingin tahu bagaimana dia bisa masuk ke mobil. Komentar sarkastik orang banyak menyebabkan ekspresi wanita itu jatuh. Dia segera meletakkan tangannya di pinggulnya dan menyatakan, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mampu membeli mobil ini. Apakah Anda tidak tahu berapa biayanya? Lebih dari 2 juta. Bisakah Anda membelinya? Kamu hanyalah bajingan tanpa uang yang tidak tahu apa-apa. Petik 2. Tepat setelah dia mengatakan bahwa raungan keras milik mobil sport datang ke arah mereka. Segera, Lamborghini hijau berhenti di samping mereka. Pintu terbuka, dan seorang pria parubaya berusia 40-an dengan perut dan garis rambut surut melangkah keluar. Sayang, wanita muda itu melompat ke pelukannya dan melingkarkan lengannya di perutnya yang besar. Sayang, kenapa kamu membeli 2 Lamborghini? Dia bertanya dengan nada centil. 2 mobil, pria parubaya itu mengulangi dengan bingung. Apa maksudmu? Saya hanya membeli 1. Ekspresi wanita itu berubah sedih dalam sekejap. Dia menunjuk Lamborghini merah dan bertanya, sayang, kamu tidak membeli Lamborghini ini. Tentu saja tidak, jawab pria itu sambil melirik Lamborghini merah. Seketika matanya terbelalak kaget. Apakah ini mobil sport Lamborghini edisi terbatas di seluruh dunia? Bab 50 kejutan, mobil sport edisi terbatas di seluruh dunia. Wanita itu mengulangi, suaranya bergetar. Pasti mahal, kan? Mahal, pria parubaya itu mendengus. Bahkan jika Anda cukup kaya untuk membeli mobil ini, itu tidak tersedia untuk semua orang. Hanya ada 10 di seluruh dunia dan hanya 3 di Canaya. Di Jazona, hanya ada 1 yang tersedia untuk dijual. Mobil itu sendiri harganya 18.880.000. Termasuk semua spesifikasi, biaya, dan pajak, pemiliknya harus membayar lebih dari 25 juta. Pajak pembelian kendaraan itu sendiri menelan biaya 2 juta. Apa, pajak pembelian kendaraan sendiri harganya 2 juta? Semua orang terkejut mendengar informasi itu, karena 2 juta sudah cukup untuk membeli rumah di daerah perumahan kelas atas. Seseorang dapat membeli rumah dengan pajak pembelian kendaraan yang dibayarkan untuk membeli mobil ini. Itu mengejutkan. Ekspresi wanita muda itu gelap seperti guntur. Dia mengira mobil itu milik pacarnya, tetapi ternyata mobil pacarnya lebih murah daripada pajak pembelian model edisi terbatas ini. Dia merasa tenggorokannya tersumbat seolah-olah dia baru saja menelan lalat. Sayang, di mana Lamborghini yang kamu beli? Biarkan aku melihatnya. Saat tatapan orang banyak berubah mencemooh, dia menyeret pria parubaya itu ke Lamborghini yang baru dibelinya. Sekitar 2 juta, jawab pria itu jujur. Bahkan, dia sudah memberitahunya tentang harga mobil ini sebelum dia pergi membelinya. Oh, itu benar-benar mahal, seru wanita itu, berpura-pura terkejut. Tanpa peringatan, dia melemparkan dirinya ke pria itu dan berkata dengan malu-malu, terima kasih atas hadiahnya, sayang. Hadiah, penghinaan melintas di pria parubaya itu. Mengapa saya akan menghadiahkan 2 juta mobil kepada Anda? Wanita ini sebenarnya bukan pacarnya, meskipun mereka baru saja bersama. Tidak mungkin dia menikahinya, karena jelas bahwa dia telah tidur dengan banyak pria sebelum dia. Alih-alih mengekspos kebohongannya, dia bermain-main. Aku senang kamu menyukainya, sayang. 2 juta tidak banyak. Jonathan mencemooh tindakan mereka. Dia telah melihat melalui tindakan kasar mereka. Bodoh yang tidak punya uang, kenapa kamu tertawa? Anda tidak mampu membeli mobil sport ini bahkan jika Anda bekerja keras sepanjang hidup Anda. Desis wanita itu.
Jika Anda merendahkan kaki saya mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan Anda mencoba jok kulitnya. Sayang, ini siapa? Tanya pria parubaya itu, tatapannya tertuju pada Jonathan. Seorang pria tak punya uang yang mengendarai skuter listrik. Wanita itu menjawab, suaranya meneteskan rasa jijik. Dia bilang BMW seri 3 saya yang harganya 300.000 itu mobil inferior. Lihat betapa lusuhnya dia. Aku yakin dia bahkan belum pernah menyentuh 300.000 BMW sebelumnya. Dia idiot tanpa uang yang kamu bicarakan. Cemoohan muncul di mata pria itu. Iya itu betul, dia bahkan tidak punya pekerjaan. Saya tidak mengerti apa yang dilihat Josephine dalam dirinya, wanita itu tertawa dingin. Ayolah, Josephine, ayo masuk ke mobil baru kesayanganku. Ini pasti pertama kalinya kamu mengendarai mobil mewah, kan? Oh, ini Josephine. Pria parubaya itu menatap tepat ke arah Josephine. Seketika, wajahnya bersinar gembira, benar-benar terpesona. Dibandingkan rekannya, Josephine jauh lebih cantik. Sosoknya yang ramping, penampilannya yang fotogenik, dan sikapnya yang lembut sangat sempurna. Masuklah, dia menawarkan, menarik pintu terbuka. Kursinya terbuat dari kulit dan dijahit dengan tangan. Ini lebih baik daripada skuter listrik. Tidak, terima kasih. Josephine menggelengkan kepalanya. Saya lebih suka skuter listrik saya. Ini mungkin perjalanan yang murah, tapi setidaknya itu milikku. Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke belakang dan memerintahkan, Jonathan, ayo pergi. Sayang, kamu tidak memberitahuku apakah kamu suka atau tidak. Alih-alih pergi seperti yang diperintahkan, Jonathan menyeretnya ke Lamborghini merah menyala. Apakah kamu menyukai mobil ini, sayang? Apa yang kamu inginkan? Josephine membentak, kehilangan kesabarannya. Dia awalnya menemukan alasan untuk meninggalkan rekannya, yang terus menghina mereka, tetapi Jonathan bersikeras membawa mereka ke sini dan memberi rekannya kesempatan untuk terus menyiksa mereka. Apa yang dia mau? Bukankah ini cukup memalukan? Untuk melihat mobil, tentu saja, jawab Jonathan riang. Bukankah aku berjanji untuk memberimu hadiah jika itu sesuai dengan keinginanmu? Sebelum Josephine bisa mengatakan apa-apa, rekannya tertawa terbahak-bahak. Apakah aku mendengarmu dengan benar? Anda akan memberi Josephine mobil sport edisi terbatas di seluruh dunia. Iya itu betul. Apakah ada masalah? Jonathan bertanya dengan cemberut. Bisakah kamu membelinya? Anda sangat miskin. Saya tidak berpikir Anda mampu membeli ban bahkan jika Anda bekerja keras sepanjang hidup Anda, jawab wanita itu dengan sinis. Tidak mungkin dia mampu membeli mobil seharga 18.880.000 ini, pikirnya dalam hati. Itu bukan urusanmu, jawab Jonathan, semakin tidak sabar dengan provokasi yang tak henti-hentinya dari wanita itu. Anak muda, perhatikan nada bicaramu. Pria parubaya itu menyatakan saat dia mengulurkan tangan kepada Jonathan. Melihat aksinya, tatapan Jonathan berubah menjadi dingin. Apakah kamu akan memukuliku? Dia menantang. Hanya butuh satu pandangan darinya untuk menghentikan pria parubaya itu. Tatapannya sangat menakutkan, rasanya seperti aku telah dijatuhi hukuman mati. Mengabaikan hama yang mengganggu, Jonathan meraih tangan Josephine. Sayang, abaikan mereka, mari kita lihat mobil itu. Sayangnya, Josephine mendorongnya dengan paksa sebelum dia bisa menyentuhnya. Jonathan Goldstein, itu sudah cukup. Berapa lama Anda akan melakukan tindakan? Dia menuntut, semakin marah. Sayang, aku tidak menggertak. Aku hanya ingin menunjukkan mobilnya padamu, jawab Jonathan dengan nada kesal. Tidak ada yang bisa dilihat. Bahkan jika itu cantik, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kami tidak mampu membelinya. Josephine membentak. Dia sudah cukup dengannya. Aku tidak percaya dia berpura-pura kaya padahal dia hanyalah seorang pengangguran dan pecundang yang tidak punya uang. Ini hadiah untukmu. Jonathan menjawab tanpa daya. Aku ingin ini menjadi kejutan. Bersambung.